Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, kemuliaan dan kesempurnaan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali urusan saat buang hajat. Rasulullah SAW telah mengatur bagaimana adab dan etika saat buang hajat. Termasuk diantaranya hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum masuk kamar mandi, seperti mendahulukan kaki kiri dan berdoa, kemudian saat di dalam kamar mandi, dan saat keluar kamar mandi. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah melarang seseorang diantaranya terhadap 5 hal. Bahkan larangan tersebut dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan murka Allah dan siksa kubur jika mengabaikan. Berikut diantara 5 hal-hal yang dilarang saat buang air kecil ataupun air besar. 1. Tidak bersuci dari buang air kecil yang menyebabkan siksa kubur. Sahabat seiman, air kencing itu najis. Air kencing manusia termasuk najis, maka badan, pakaian, atau tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melewati 2 kuburan, maka beliau bersabda, kedua orang yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa, padahal mereka tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah satunya, karena ia tidak sembunyi ketika kencing, dan yang lainnya, ia suka berjalan untuk mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, kencing sambil berdiri. Sahabat seiman, terdapat banyak hadis yang menyebut larangan kencing berdiri. Yang demikian lantaran beberapa riwayat menilainya tidak sopan. Pelarangan ini didasarkan pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa buang air kecil haruslah duduk. Siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, jangan dipercaya. Rasulullah SAW tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Sahabat seiman, namun terdapat pula hadis yang mengungkap bahwa Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Sebagaimana yang diriwayatkan Huzaifah, ia berkata, Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, maka beliau kencing sambil berdiri. Kemudian meminta air, maka aku membawa air itu kepadanya, dan beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Lantaran kala itu beliau membuang hajat kecil di tempat pembuangan sampah yang cukup tinggi. Jika beliau berjongkok, maka air seninya itu akan kembali padanya, sehingga beliau pun terpaksa harus buang air dalam keadaan berdiri. Lantas, apakah boleh kencing sambil berdiri tanpa adanya uzur? Dalam Kitabul Adab disebutkan, jika seseorang kencing berdiri padahal tidak ada uzur, dia tidak berdosa, tetapi menyalahi yang lebih utama dari kebiasaan umum yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketiga, tidak boleh kencing pada air yang tergenang kemudian bersuci. Sahabat seiman, ya, dalam Islam tidak boleh kencing di air yang tergenang kemudian bersuci di dalamnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, janganlah seorang di antara kamu membuang air kecil di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar air yang suci tidak berubah sifatnya karena tercampur najis. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda,
Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang menggenang, kemudian ia bersuci darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bersucilah kalian dari kencing karena keumuman siksa kubur itu disebabkan darinya." Hadis riwayat Daruqutni. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar sebagai bukti kecintaan kita, sekaligus menjadi doa yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 4. Tidak boleh berbicara ketika buang air, apalagi bernyanyi. Sahabat seiman, ketika buang air kecil maupun buang air besar, maka janganlah membuat kegaduhan. Sering terjadi di toilet umum, orang mengobrol dengan temannya yang sama-sama sedang buang air. Ini sangat dilarang dalam Islam. Bahkan mengobrol ketika buang air itu bisa menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang buang air, hendaklah tiap-tiap seorang dari mereka sembunyi dari yang lain, dan janganlah keduanya bercakap-cakap, karena Allah murka terhadap hal yang demikian. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran. Sahabat seiman, dari Salman radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah SAW telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat atau kencing, dan melarang beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan kotoran atau tulang. Hadis riwayat Muslim. Ya, dalam Islam tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran binatang karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, tulang dan kotoran binatang tersebut tidak mensucikan. Sahabat seiman, istinja artinya bersuci dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Demikian di antara 4 larangan saat buang air besar maupun kecil. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.